Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. PDIP. Kalau dengar nama Pak Jokowi, ada yang memuji Pak Jokowi atau proyek mercusuar berhasil, pasti bakalan gerah. Aduh. Padahal kan Pak Jokowi ya selama 9 tahun itu bersama-sama dengan PDIP membangun negara ya. Hanya ketika 1 tahun ke belakang mereka itu pecah lah ya karena urusan politik dukungan. Kalau Pak Jokowi ke Pak Prabowo, PDIP lebih memilih Ganjar. Dan disitulah letaknya. Sampai saat ini PDIP itu sakit bet hatinya. Kapan dia maafkannya? Ya kagak tahu. Ya kalau ngelihat historinya gampang lah ya. Berapa lama Ibu Megawati terutama ya memaafkan Pak SBY. Kan lama banget ya. Aduh, nggak tahu Pak Jokowi bakal berapa lama dimaafkan sama Ibu Mega. Ya itu mah urusan orang atas lah ya. Yang penting bagi kita masyarakat adalah presiden-presiden kita itu memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Masalah mereka itu ya biarin aja. Yang baik kita dukung, yang buruk jangan. Fitnah, hoak, dan lain-lain harus kita berantas. Apalagi nyinyiran ya. Niat baik Pak Jokowi itu membuat IKN mengeksekusi keinginan-keinginan presiden-presiden sebelumnya ya. Bahwasannya presiden-presiden keserta sebelumnya itu sangat menginginkan ya perpindahan ibu kota dari Bung Karno bahkan sampai Pak SBY ya. Itu punya keinginan, cuman daerahnya beda-beda. Lalu datanglah Pak Jokowi, nggak pakai lama, langsung dieksekusi. Jadilah dimulai ibu kota negara dan adanya di Kalimantan. Begitulah ya. Kudunya kita masyarakat tuh ya senang ya. Ya nggak usah berlama-lama nih. Ada perbincangan seru Ferdinand dengan PSI dan juga anggota DPR ya. Di sini Ferdinand tuh nyinyirnya minta ampun. Bahkan presenternya tuh sampai bingung. Lu ngeritik siapa sih ini Ferdinand? Kritik pemerintah dulu apa yang sekarang? Ya, nggak usah berlama-lama. Kita simak aja videonya bersama. Let's go, kita play. Baik, saya menuju ke Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, berkembang diskusi kita malam hari ini. Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap, kemudian juga bagaimana optimisme kita melihat IKN, termasuk juga pemikiran dari Bang Ferdinand sebagai seorang politisi, siapa yang diuntungkan dalam hal ini. Dengan melihat semua hal tersebut, keinginan dari Bang Ferdinand sendiri sebagai politisi dan sebagai masyarakat Indonesia, IKN ini betul-betul berlanjutkah nanti? Tapi di sisi lain kalau berlanjut kayaknya yang kecipratan untungnya mungkin calon ketua Dewan Pembina PSI begitu Bang Ferdinand, bukan PDIP. Iya. Jadi kalau kita melihatnya sekarang tidak lagi perdebatan tentang IKN ini dipindahkan karena supaya tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris pemerataan. Itu perdebatan sudah selesai zaman dulu. Sekarang ini mau kita lihat adalah kita punya target-target yang telah berkali-kali gagal soal IKN. Dan sekarang muncul target-target baru dengan adanya Perpres yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo beberapa bulan lalu. Nah ini kan menjadi target baru. Kita itu mempertanyakan bagaimana cara kita menyelesaikan ini. Kalau kita melihat secara umum ini bukan soal pesimisme. Tapi justru kita harus berpikir kritis supaya apa yang disampaikan semua itu jangan seolah-olah menjadi sesuatu yang indah semata. Tetapi tidak terpenuhi karena yang indah-indah sudah disampaikan berkali-kali tidak terpenuhi. Nah sekarang pun itu jangan sampai sama. Sebentar, saya tiba-tiba kepikiran. Sebetulnya kalau kritik Abang soal IKN ini ingin memberikan masukan kepada pemerintah saat ini atau pemerintah sebelumnya?
kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah sekarang supaya tidak mengulangi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Bagaimana masukan kita? Yang pertama adalah lalu itu memangnya apa Bang? Seburuk apa masa lalu itu? ya, terlalu banyak janji yang tidak dipenuhi, mulai dari akan pindah, akan berkantor. Itu kan tidak ada yang terjadi, mulai dari direncanakan 2030 IKN akan dihuni sekitar 1 juta lebih. Semua itu kan tidak ada yang terjadi sampai sekarang. Ya, nah kita ingin apa yang ditetapkan Pak Prabowo ini diwajantahkan dalam satu timeline yang clear. Untuk menjawab apa yang ditulis oleh The Guardian yang menuduh bahwa IKN itu suatu saat akan menjadi kota hantu. Kita ingin menjawab itu, kita ingin otorita IKN ini memberikan jawaban dengan timeline yang pasti dan penganggaran yang jelas. Tahun 2026 IKN akan seperti ini, anggarannya akan diplot sekian. 2000 itu yang kita minta supaya ini tidak terlalu menjadi prediktif dan menjadi harapan-harapan semata. Kita ingin sesuatu yang clear, jelas dan pasti. Soal meleset sedikit-sedikit tidak apa-apa. Tetapi kalau semuanya serba harapan, oh nanti kita harus optimis segala macam, terus prediksi-prediksi atau anggaran yang prediktif, progres yang prediktif, kita tidak akan bisa membantah The Guardian. Kita ingin mematahkan itu dengan sesuatu yang clear dan pasti. Timelinenya jelas, akan seperti ini tahun depan, anggarannya akan segini, tahun depannya begini. Itu yang kita inginkan supaya ini terjawab. Saran dari Bang Ferdinand, timelinenya harus jelas begitu. Tapi tidak bisa dipungkiri, Bang Ferdinand tadi menyebutkan, Mas Uki, bahwa ini adalah sebuah kesalahan di masa lalu. Kayaknya nggak bisa move on dari masa lalu. Kegagalan bahkan. Kesalahan dengan kegagalan. Kegagalan masa lalu menyelesaikan target-target yang ditetapkan. Kegagalan masa lalu, kegagalan Pak Joko Widodo. Terakhir dari PSI. Iya. Kalau PDIP ini kan 9,5 tahun itu Pak Jokowi benar terus. Lalu semenjak enggak demikian. Waktu memutuskan WUS juga lalu semenjak pecah kongsi ya. Kemudian Pak Jokowi salah terus. Banyak hal polanya kan seperti itu. Gitu. Jadi saya saya nggak kaget lah. Bang Ferdinand kemudian menyebutnya kegagalan ya, kalimat yang sangat exaggeration, artinya yang dilebih-lebihkan gitu. Toh buktinya kita sama-sama ngelihat ya, IKN dimulai 2022, kemudian ditarget tahap 1 selesai, inti pusat pemerintahan, dan itu terjadi di 2025, dimulai tahap kedua, itu semuanya terjadi kok. Gitu. Dan kita sekarang sudah masuk ke tahap kedua, jadi nggak ada tuh yang namanya big picture-nya itu meleset-meleset itu enggak kok. Dan saya sepakat dengan Komisi 2 tadi ya, bahwa ya mungkin ada detail-detail ya yang kemudian meleset itu ada gitu. Tapi kan itu sangat wajar sekali ya, ketika di tahap perencanaan dan implementasi itu ada detail-detail yang berbeda. Tapi mengatakan bahwa IKN tanpa perencanaan ini juga sesuatu yang tidak berdasar ya, karena IKN itu PSN udah pasti ada di RPJMN. Di RPJMN itu selalu ada target tahunan sampai dengan tahun kelima. Jadi nggak mungkin lah gitu, nggak ada tahapan-tahapan ya. Apalagi kemudian ini RPJMN sebelum dibikin tuh ada catatan teknokratik. Apalagi tadi saya sudah mengatakan bahwa kita masuk tahap 2 yaitu 2025 sampai dengan 2029. Jadi semuanya mungkin ada detail yang tidak baik-baik saja ya, tapi nggak fair kalau kita mengatakan bahwa inilah gambaran seutuhnya. Baik, kita dapat menuju ke DPR terlebih dahulu. Gus Kozin, kalau dari DPR sendiri menilai soal tulisan dari The Guardian ini seperti apa, dan bagaimana kemudian pandangan DPR sendiri terhadap progres pembangunan IKN, Gus Kozin? Halo. Oke, sudah terdengar Gus Kozin, silakan. Oke, jelas. Iya, jadi penyebutan The Ghost City dari surat kabar terkemuka The Guardian. Halo, jelas ya? Oke, silakan Gus Kozin. Ya, jelas. Ya, terdengar jelas. Oke, jadi penyebutan The Ghost City itu bisa kita maknai sebagai sebutan peyoratif ya. Artinya makna masa depan gelap itu bukan seperti yang disampaikan Bang Ferdian, kita sepakat lah, bukan secara letterlock bahwa ini akan menjadi kota hantu, tapi setidaknya ini pesan bahwa ibu kota negara ini di mata salah satu media internasional itu dianggap sebagai proyek yang pesimis ya, artinya proyek yang utopis. Kalau saya melihatnya dalam aspek 3 hal ya Mbak. Yang pertama dalam aspek yuridis. Terbitnya Perpres 79 2025 itu sebetulnya semakin menegaskan secara yuridis bahwa
pemerintahan Prabowo ini berkomitmen untuk memberikan limitasi waktu maksimal di 2028 kita sudah harus pindah setidaknya 3 cabang kekuasaan. Itu secara yuridis. Artinya menepis, sekali lagi saya tidak masuk kepada ruang-ruang pembahasan apakah ini legasi Pak Jokowi atau tidak. Bagaimanapun kita harus bersepakat bahwa proyek IKN ini merupakan konsensus kita bersama sebagai suatu negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Kita sudah tidak boleh setback lagi untuk berbicara apakah ini partai A, partai B yang diuntungkan si A, si B. Kita sudah tidak terlalu ideal atau tidak terlalu substantif membahas hal-hal yang demikian. Terus kemudian yang kedua, secara empiris progresnya sangat luar biasa. Kalau kita mengacu dari negara-negara besar yang juga melakukan pola yang sama, seperti Malaysia yang terdekat dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, kemudian Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, terus kemudian di Amerika, di Australia, memang tidak ada yang sifatnya instan ya. Ada timeline waktu yang cukup panjang. Kalau kita hitung secara rentang waktu, IKN ini progresnya juga sangat luar biasa gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara politik anggaran 2024 ya, 2024 kemarin itu ada anggaran sebesar 6 triliun, kemudian ada efisiensi menjadi 5 triliun, kemudian dikeluarkan Inpres ditambah 8 triliun. Artinya secara politik anggaran terbantahkan bahwa Presiden Prabowo ini tidak memasukkan IKN sebagai salah satu kerangka program prioritas. Kalau kita baca juga di dalam Perpres 79 2025 terkait dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah, IKN juga masuk di dalamnya. Bahwa kemudian masih ada perdebatan perubahan frasa antara ibu kota negara dan ibu kota politik akan lebih otoritatif yang menjelaskan dari pihak pemerintah. Tapi terlepas daripada itu, maksud kami ingin memberikan 2 catatan kritis daripada apa yang sudah dimunculkan di surat kabar Guardian ini. Yang pertama adalah pihak otorita IKN harus secara masif memberikan progress report kepada publik terkait dengan pembangunan IKN. Publik harus disuguhkan realitas yang faktual, yang terkini, apa yang sudah terjadi dan progres apa yang sudah tercapai. Bagaimanapun proyek IKN ini adalah bagian daripada center of attention, gitu kan. Jangankan salah, jangankan benar, jangankan salah, benar saja bisa disalahkan, apalagi memang salah. Kemudian yang kedua, ini harus disikapi dan dimitigasi secara bijak. Bagaimanapun surat kabar internasional ini juga akan mempengaruhi bagaimana kepercayaan investor kepada proyek IKN. Sekali lagi saya ingin mengunderline, proyek IKN ini sudah tidak waktunya lagi kita berbicara ini kepentingan si A, si B dan legasi. Ini marwah bangsa. Ini marwah kita sebagai suatu negara. Bagaimanapun kalau kemudian IKN ini berhasil, marwah kita akan meningkat. Ya begitulah Sob ya, tadi perbincangannya. Menarik bukan? Ferdinand langsung kena sekak tuh sama kader PSI. Langsung gelisah. Kayak cacing kepanasan langsung disinggung begitu. Lalu 9 tahun nikmatin diem aja. Aduh. Ya itulah ya, IKN itu bukan persoalan nanti siapapun ya. Inilah mega proyek dari Pak Jokowi dan berhasil. Enggak gitulah ya, enggak. Tapi yang pasti ya tercatat aja, ya biasa aja lah. Seperti Monas, siapa yang bangun, gitu kita tahu jadinya. Jalan tol siapa gitu. Ya untuk catatan sejarah aja lah ya. Dan Pak Jokowi juga nggak terlalu membanggakan dirinya kok ya. Bahwasannya Pak Jokowi pun menyinggung presiden-presiden dahulu ya yang mempunyai mimpi yang sama. Cuman kebetulan Pak Jokowi itu berani mengeksekusinya dan berhasil sampai sekarang jalan dan diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau Pak Jokowi kan permulaan aja. Makanya setiap pemimpin berganti itu jangan suka ganti-ganti program deh, ribet. Putus-putus jadinya kagak jadi-jadi. Aduh, ya keberlanjutan lah kayak Pak Jokowi ke Pak Prabowo dilanjutkan. Begitu juga contohnya misalkan dari SBY ke Pak Jokowi, semua program Pak SBY itu dilanjutkan sama Pak Jokowi tanpa banyak orang yang tahu. Masalah Kertajati dilanjutkan Pak Jokowi, dibagusin, dirapihin, dan banyak lagi
Ya kalau Hambalang kenapa nggak dilanjutkan Pak Jokowi? Kalau gue nggak salah gue dengar itu waktu itu tuh masalahnya masih ada di KPK dan masih sulit dah untuk digerakkan gitu, diwujudkan karena hal itu sih. Nah itulah ya. Jadi beda lah ya. Presiden yang namanya presiden tuh wibawanya jauh bijaksana lah dibandingin politisi-politisi, apalagi politisi yang punya kepentingan, kutu loncat dan lain-lain. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat tentang dialog tadi? Berikan pendapat tadi kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.